Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Usni Karolini Karus Manjuntak dengan NIM 863197 dari kelas 24 dan saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi IKA Jakarta. Nah, teman-teman tahu gak sih siapa itu Henry Fayol dan bagaimana proses administrasi terjadi dan kontribusi? Kira-kira Henry Fayol ini siapa ya? Henry Fayol Henry Fayol adalah seorang insinyur pertambangan Prancis yang teorinya tentang manajemen ilmiah, dikenal sebagai Fayolism, adalah dasar dari gaya manajemen modern di perusahaan dan organisasi. Kontribusi Henry Fayol sangat banyak dan beragam, terutama di bidang administrasi. Saat ini kontribusi mereka masih sangat relevan dalam teori organisasi loh. Kontribusinya adalah pelopor Fayolisme, sebuah teori manajemen yang berfokus pada mendefinisikan struktur yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai efisiensi. Karena alasan ini, Fayol dikenal sebagai salah satu pendiri pemerintahan modern. Gagasannya yang paling berharga dirangkum dalam buku Administrasi Industri dan Umum, yang aslinya diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1916. Di sana ia mengangkat prinsip-prinsip administrasi dan fungsi-fungsinya. Nah, bahkan beberapa orang mempertanyakan validitas dan penerapan metode administrasi seperti yang diajukan oleh Fayol lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, ini terus menjadi rujukan dan berdampak pada proses organisasi masyarakat saat ini. Henry Fayol lahir pada 29 Juli 1841 di Konstantinopel. Keluarganya berasal dari bourgeois sehingga ia bisa memperoleh pendidikan berkualitas baik dari tahun-tahun pertama pelatihannya. Studi pertamanya dilakukan di Lycée de Lyon yang berlokasi di Prancis. Kemudian ia memasuki Sekolah Pertambangan Nasional yang berlokasi di Saint-Étienne. Yang pada saat usia 19, ia lulus sebagai insinyur di tambang. Pada tahun 1860, Fayol bergabung dengan Commentry Forchambol Company, sebuah konsorsium asal Prancis. Di sana ia bertanggung jawab atas ekstraksi batu bara, serta proses yang terkait dengan peleburan besi. Perusahaan ini menjadi perusahaan tempat Fayol mendedikasikan seluruh kehidupan kerjanya. 6 tahun pertamanya di perusahaan ini ia bekerja sebagai insinyur. Nah, dalam konteks ini, salah satu tugas yang paling baik dikembangkan adalah menciptakan alternatif yang berguna dan aman untuk kebakaran bawah tanah yang dulu terjadi di dalam tambang. Fakta penting tentang perkembangan Fayol di dalam perusahaan ini adalah bahwa ia memiliki pengaruh besar dalam menjaga perusahaan ini tetap berdiri ketika secara ekonomi berkomitmen. Pada tahun 1888, perusahaan Commentry Forchambol ini berada dalam kesulitan keuangan. Karena sejak tahun 1885, ia tidak dapat membatalkan dividen yang sesuai dengan pemegang sahamnya, yaitu waktu tertinggal 3 tahun yang lalu. Kematian Henry Fayol terjadi pada 19 November 1925. Lalu, bagaimana ya proses administrasi itu terjadi? Ada karya Henry Fayol yang dipanggil Administrasi Industrial et General, yang dianggap sebagai publikasi yang paling meringkas proposal di bidang administrasi. Menurut Fayol, ada 6 fungsi utama yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan industri. Fungsi-fungsi itu ialah ada komersial, yang terkait dengan pembelian dan penjualan produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, ada teknik, yang merujuk pada kapabilitas spesifik yang digunakan perusahaan untuk memproduksi layanan dan produk. Yang ketiga, ada akuntan, yang meliputi bidang statistik biaya, neraca, persediaan, dan catatan penting lainnya untuk perusahaan. Yang keempat, ada keamanan, termasuk perlindungan yang terkait dengan staf industri dan perusahaan. Tindakan diperhitungkan untuk mencegah atau mengendalikan kebakaran, banjir, pencurian, dan situasi lain dari jenis itu. Yang kelima, yaitu keuangan.
relatif terhadap manajemen ekonomi yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan akan memiliki keuntungan. Yang keenam, administratif, yaitu fungsi-fungsi yang melaluinya fungsi-fungsi sebelumnya akan diawasi. Inilah aspek yang paling difokuskan Henry Fayol dan aspek yang paling berkembang. Menurut Fayol, semua fungsi ini harus dibingkai dalam proses administrasi tertentu yang pada akhirnya menjamin bahwa perusahaan akan memperoleh hasil manajemen yang positif. Lalu yang selanjutnya ada fungsi administrasi. Kontribusi lain yang dibuat oleh Henry Fayol adalah definisi dari 5 poin yang memiliki tugas atau fungsi administrasi dalam suatu organisasi. Prinsip-prinsip dasar ini terus dimasukkan, sebagian atau seluruhnya dalam teori manajemen terbaru. Nah, yang pertama ada perencanaan. Dikatakan bahwa administrasi harus selalu menguraikan rencana aksi untuk masa depan. Yang kedua ada organisasi. Menjaga agar administrasi harus mengembangkan bagian manusia dan material perusahaan. Yang ketiga ada pengendalian. Menunjukkan bahwa semuanya harus dipantau sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Keempat, ada arahan. Meningkatkan bahwa personel organisasi harus selalu dibimbing dan distimulisasi. Yang kelima, ada koordinasi. Berdasarkan pada integrasi dan harmonisasi semua kegiatan dan upaya dalam organisasi. Lalu, prinsip-prinsip administrasi itu apa ya? Kontribusi Fayol yang paling dikenal adalah definisi 14 prinsip administrasi yang telah menjadi bahan baku untuk pengembangan teori manajemen abad ke-20. Prinsip-prinsip ini merupakan panduan tentang apa yang harus diperhitungkan untuk semua proses administrasi dan adalah sebagai berikut. Pertama, pembagian kerja. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. 4, unit kontrol. Kelima, unit manajemen. Yang keenam, subordinasi. Yang ketujuh, remunerasi. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, hierarki. 10, memesan. 11, ekuitas. 12, stabilitas staf. 13, inisiatif. Yang ke-14 atau yang terakhir, semangat kelompok. Adapun fungsi atau kegiatan dasar perusahaan. Kelompok ketiga, definisi yang diperkenalkan oleh Fayol dikenal luas di bidang administrasi dan merupakan salah satu kontribusi mereka yang paling penting bagi teori organisasi. Definisi-definisi ini bertujuan untuk mendefinisikan fungsi dasar perusahaan dan kehidupan bisnis dalam 6 kegiatan utama yang saling terkait. Nah, kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah kegiatan teknis, kegiatan komersial, kegiatan keuangan, kegiatan keamanan, kegiatan akuntansi, dan kegiatan administrasi. Beberapa penulis mengakui tidak hanya kontribusi teoritis dari Fayol yang memungkinkan pengembangan metode administrasi saat ini, tetapi juga upaya mereka untuk formalisasi dan pengajaran administrasi. Di antara tindakan-tindakan lain, Fayol mendirikan Pusat Studi Administrasi atau yang disebut dengan CAS setelah penerbitan bukunya pada tahun 1916 mencari pengumuman dan mempopulerkan teorinya. Henry Fayol juga menganjurkan pengajaran administrasi di semua lapisan populasi dengan kata-katanya sendiri yang membantu untuk menetapkan administrasi sebagai suatu disiplin. Nah, teman-teman udah tahu kan siapa itu Henry Fayol, bagaimana proses administrasi terjadi dan kontribusinya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya, yaitu Ibu Alvini Runtunuwu, STH MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menceritakan tentang Henry Fayol dan juga bagaimana proses administrasi terjadi serta kontribusinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.